Banyak penderita sembelit yang khawatir. Saya sudah rajin makan sayur tapi sembelit saya tidak kunjung membaik. Namun, sayuran bukanlah jawaban untuk mengatasi sembelit. Saya sering mengatakan bahwa reaksinya bisa terasa sangat cepat, bahkan dalam 30 menit. Hal pertama yang paling penting dan ingin saya sampaikan untuk mengatasi sembelit adalah banyak penderita sembelit justru sering mengonsumsi makanan yang memperparah kondisinya. Salah satunya adalah sayuran. Biasanya, orang berpikir sembelit terjadi karena kurang makan sayur. Lalu mereka tiba-tiba makan banyak lalapan selada atau sawi putih, atau mungkin minum salad dan smoothie yang dibuat dari sayuran. Namun pada kasus sembelit lansia, semakin banyak serat yang dikonsumsi, justru bisa semakin sulit untuk buang air besar. Mengapa demikian? Karena usus mereka sudah lemah. Meskipun mengonsumsi serat, usus tidak mampu mendorongnya keluar. Usus juga dalam kondisi kering. Jadi, meskipun Anda minum air, serat tidak bisa mengembang dengan cukup lembut, malah menjadi lebih padat dan menyebabkan penyumbatan. Oleh karena itu, jangan terlalu terobsesi dengan serat. Tubuh kita bergerak dengan baik saat dalam kondisi hangat. Menghangatkan perut dengan kompres hangat akan membantu gerakan usus menjadi lebih aktif. Hanya dengan makan banyak sayuran yang bersifat dingin tidak akan memperbaiki motilitas usus. Terutama ubi jalar dan kubis, yang sering dianggap baik untuk usus, malah bisa menyebabkan gas, perut kembung, dan kesulitan buang air besar. Jadi harap berhati-hati. Cara untuk mengetahui apakah ubi jalar dan kubis cocok untuk Anda adalah dengan memperhatikan apakah perut Anda terasa kembung setelah mengonsumsinya. Ada kasus di mana Anda ingin mengeluarkan gas, tetapi tidak bisa. Saat Anda menyentuh perut, perut akan terasa dingin. Jika Anda merasa area di sekitar pusar menjadi lebih dingin dan pusing setelah mengonsumsi sayuran yang bersifat dingin, Anda harus mengurangi konsumsi sayuran. Sembelit terbagi menjadi sembelit spastik dan sembelit atonik. Sembelit spastik cenderung lebih banyak terjadi pada kalangan muda. Misalnya, karena tegang atau stres, usus justru mengalami kejang dan melilit. Hal ini menyebabkan kesulitan buang air besar dan gejala seperti sakit perut atau gas. Kasus sindrom iritasi usus besar termasuk dalam kategori ini. Khususnya untuk sembelit pada lansia, biasanya disebut sembelit atonik. Artinya, usus menjadi malas, kehilangan kekuatan, dan tidak mampu mendorong feses dengan baik. Dalam istilah pengobatan tradisional, ini disebut sembelit karena usus kering, konstipasi Changjo, yang berarti terjadi karena usus menjadi kering, feses menjadi sangat kering dan keras. Karena sulit untuk ke toilet sendiri, terkadang diperlukan enema atau bahkan tindakan fisik untuk mengeluarkannya, dan seringkali toilet menjadi mampet karena feses yang keras. Ketika sembelit terjadi, tidak hanya menyebabkan penyakit terkait seperti pendarahan anus atau wasir, tetapi juga gejala lain seperti mual dan gangguan pencernaan yang menyebabkan nafsu makan menurun dan asupan nutrisi berkurang, sehingga memperparah gejala penuaan. Terkadang saat mengejan terlalu keras di toilet, tekanan darah bisa naik atau bahkan menyebabkan situasi berbahaya. Dan karena usus sudah lemah, jika tidak buang air besar dalam waktu lama, bisa terjadi kelumpuhan atau penyumbatan usus. Jadi sangat penting untuk memastikan buang air besar secara teratur. Apakah saya menderita sembelit lansia? Ada beberapa gejala yang perlu diperhatikan. Standar sembelit adalah jika tidak bisa buang air besar 3 kali dalam seminggu. Pada kasus sembelit lansia, karena kekurangan cairan tubuh yang signifikan, terjadi kekeringan. Misalnya, ada sindrom mulut kering. Jika mulut, lidah, atau tenggorokan terasa kering, Anda harus mencurigai sembelit karena usus kering atau sembelit lansia. Saat melakukan pemeriksaan kesehatan, Anda mungkin pernah mendengar istilah metaplasia intestinal atau sering didiagnosis menderita gastritis atrofi. Ini adalah diagnosis di mana mukosa menjadi sangat licin dan tipis. Di sana terdapat kelenjar sekresi, tetapi telah mengalami degenerasi. Jadi, orang yang menerima diagnosis seperti itu bisa menderita sembelit lansia. Selain itu, bukan hanya proses mendorong feses yang melambat, tetapi juga proses turunnya makanan dari lambung. Jika setelah makan Anda merasa kembung dan pencernaan tidak lancar untuk waktu yang lama serta nafsu makan menurun, itu juga bisa menjadi kemungkinan sembelit lansia. Nah, untuk memperbaiki sembelit lansia, pola makan sangat penting. Karena usus menjadi kering akibat kekurangan cairan, sebaliknya Anda harus mengonsumsi makanan yang sedikit lebih melembabkan. Saat mengatasi sembelit, kebanyakan orang hanya berpikir untuk menambah asupan air, bukan? Tapi tidak seperti itu. Cairan tubuh kita membutuhkan air dan juga minyak, terutama untuk membantu buang air besar. Minyak sangat diperlukan.
Menggunakan minyak kelapa murni untuk sembelit adalah cara yang baik. Dalam pengobatan tradisional ada konsep melumasi usus dan melancarkan buang air besar. Dan dalam resepnya banyak mengandung bahan biji-bijian yang berminyak. Makanan berminyak seperti kenari, minyak wijen, dan kacang-kacangan berfungsi sebagai pelumas untuk usus. Dalam kasus minyak kelapa murni, karena mudah teroksidasi, Anda harus menyimpannya dengan baik di lemari es. Dan jika dipanaskan, efeknya akan berkurang. Jadi, mengonsumsi sekitar 1 sendok makan cold press VCO saat perut kosong di pagi hari dapat membantu dan menaburkannya di atas makanan saat makan juga merupakan cara yang baik. Terutama, mentega yang mengandung lemak hewani juga sangat direkomendasikan. Untuk kopi mentega ini, saya sering mengatakan efeknya terasa dalam 30 menit. Sungguh, reaksinya secepat itu. Seiring bertambahnya usia, produksi asam lambung dan empedu menurun. Tahukah Anda bahwa empedu memainkan peran yang sangat besar dalam mengatasi sembelit? Empedu merangsang gerakan usus dan juga membunuh banyak bakteri berbahaya di dalam usus. Dengan mengonsumsi mentega, sekresi empedu menjadi lebih baik. Karena sekresi empedu membantu melumasi usus, ada baiknya Anda mencoba mengonsumsi sedikit mentega. Cara yang saya anjurkan adalah morning butter coffee kopi. Tentu saja, minum terlalu banyak kopi tidak baik. Tetapi bagi mereka yang harus minum secangkir di pagi hari, menambahkan setengah potong mentega, sekitar 5 gram, dan melarutkannya akan memberikan rasa gurih seperti latte, dan Anda akan merasakan pengalaman buang air besar yang lebih lancar dalam waktu yang jauh lebih cepat. Namun, ada orang yang harus berhati-hati, yaitu mereka yang memiliki masalah dengan hati, kantong empedu, atau pankreas, atau yang telah menjalani operasi pengangkatan lambung, sehingga harus membatasi asupan lemak. Mereka harus berhati-hati dengan mentega. Tetapi bagi orang pada umumnya, jika minum kopi mentega ini, banyak yang mengatakan mereka bisa ke toilet dalam waktu 30 menit. Saya juga meminumnya. Orang yang menjalani diet keto sering minum kopi anti peluru bulletproof coffee, bukan? Dalam secangkir kopi itu kandungan menteganya bisa mencapai 30 gram. Ditambah lagi dengan minyak MCT dan minyak kelapa, benar-benar seperti bom lemak. Tentu saja ini bisa memberatkan bagi penderita sembelit yang tubuhnya lemah. Jadi, dengan hanya 5 hingga 10 gram mentega saja sudah cukup efektif untuk melancarkan buang air besar. Bagi yang tidak minum kopi, bagaimana cara mengonsumsi mentega? Anda bisa meletakkan sepotong kecil di atas nasi hangat, tambahkan sedikit kecap manis, lalu aduk. Rasanya sangat gurih dan lezat. Karena memiliki efek pelumas, Anda bisa buang air besar dengan lebih lancar. Mentega tidak mengandung banyak laktosa, tetapi mungkin masih ada sedikit. Jadi bagi mereka yang intoleran laktosa, ada yang namanya ghee butter yang laktosanya sudah dihilangkan. Mengonsumsi itu juga baik. Atau Anda bisa menambahkannya sedikit demi sedikit saat memasak. Biasanya saat memasak, orang banyak menggunakan minyak nabati, tetapi jika terlalu banyak mengonsumsi minyak nabati, peradangan bisa lebih mudah terjadi dan tidak terlalu membantu dalam merangsang sekresi empedu. Jadi, jenis mentega justru lebih baik. Ada yang menyebut berbagai suplemen pil seperti pil rumput laut, pil hamco, dan lainnya. Tetapi untuk sembelit lansia, Anda tidak boleh sembarangan mengonsumsi suplemen pil. Kenapa? Karena justru bisa menyumbat usus. Pil rumput laut dan sejenisnya adalah bentuk serat makanan yang dipadatkan, bukan? Namun, sembelit lansia tidak bisa diatasi hanya dengan menambah serat. Saat menambah serat, asupan air juga harus ditingkatkan secara proporsional. Prinsipnya adalah serat menyerap air, mengembang, dan memicu buang air besar. Namun, ini tidak berlaku untuk sembelit lansia. Mengapa? Karena usus sudah lemah dan tidak bisa memeras dengan baik. Jika ada gumpalan yang memadat di dalamnya, perut justru bisa tersumbat, sakit, dan bahkan bisa menyebabkan situasi darurat. Jika mengonsumsi suplemen seperti pil rumput laut atau psyllium husk, justru bisa mengeras di dalam dan menyebabkan masalah. Kebiasaan minum air dingin saat bangun di pagi hari dikenal dapat membantu buang air besar karena membantu gerakan refleks usus. Namun, seiring bertambahnya usia, ketika perut menjadi dingin dan fungsi pencernaan menurun, minum air dingin justru bisa membuat usus menjadi lebih malas dan bisa menyebabkan sakit perut. Jadi lebih baik minum air yang lembut bagi tubuh daripada air yang terlalu dingin. Saya merekomendasikan air garam hangat. Ini adalah air garam dengan suhu hangat. Cobalah minum di pagi hari dengan melarutkan 3 gram garam ke dalam 500 ml air bersuhu sekitar 40 derajat Celcius. Ini akan membantu jika Anda ingin mengonsumsi lebih banyak serat. Saya sarankan untuk makan sup rumput laut hangat yang dimasak hingga sangat lembut.
Saat makan sup, banyak yang takut dengan kuahnya dan hanya makan isinya saja. Untuk membantu mengatasi sembelit, Anda harus melakukan sebaliknya. Justru dengan meminum kuah yang sedikit asin dan mengandung elektrolit terlarut, peredaran darah di tubuh kita menjadi lancar dan usus menjadi rileks, seolah-olah kita menerima cairan infus. Tetapi jika hanya makan isinya saja, Anda hanya mengonsumsi serat, dan serat itu bisa menyumbat di dalam. Jadi, lebih baik fokus pada kuah yang lembut. Selain itu, ada makanan yang bisa menyebabkan sembelit, yaitu makanan yang banyak mengandung tanin. Misalnya, teh hitam pekat, salak, atau pisang mentah. Makanan-makanan ini mengandung banyak tanin yang bersifat menempel pada mukosa usus. Hal ini membuat feses menjadi lebih keras dan sulit untuk dikeluarkan. Hindari makanan yang banyak mengandung tanin. Tadi saya sudah sebutkan bahwa sembelit lansia terjadi karena energi menurun dan cairan tubuh berkurang. Apa yang membuat energi semakin menurun? Tentu saja karena kurang olahraga. Jika terlalu banyak duduk atau berbaring, usus juga tidak bergerak. Jadi, bergerak secara teratur juga penting. Anda pasti pernah merasakan mulut menjadi sangat kering saat stres atau tegang, bukan? Tahukah Anda bahwa pada saat itu usus Anda juga ikut mengering? Saat Anda stres, saraf simpatik menjadi dominan. Akibatnya, saraf parasimpatik yang mengatur pencernaan menjadi malas. Oleh karena itu, Anda harus bisa mengelola stres dengan baik, berjalan-jalan, meditasi, dan tidur nyenyak itu penting. Ya, semoga Anda dapat memanfaatkan tips yang saya bagikan hari ini dari nutrisi cerdas untuk membantu mengatasi sembelit Anda.